Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang ada di rumah, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah mulai masuk di bulan yang ke-7, sudah hampir pertengahan tahun 2020. Bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah banyaknya khawatiran, tapi kita bisa tetap ada sampai saat ini, itu semua akan berkat anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau kasih satu pujian, kita mau katakan kasih-Mu yang mempesona.
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Kami ada sampai hari ini itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu yang selalu ada sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan sepanjang umur hidup kami Bapa. Selama kami bernafas, selama kami hidup, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu. Kalau kami bisa sampai di bulan yang ke-7 ini Tuhan, di awal minggu, di bulan Juli, itu semua karena berkat penyertaan-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat kasih-Mu Bapa. Di tengah situasi yang sedang tidak menentu seperti saat ini Tuhan, kami tetap ada sampai saat hari ini, kami diberikan kesehatan sampai hari ini, itu semua karena berkat kasih-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi berkat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami Tuhan, sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, meskipun kami masih terpisah jarak satu dengan yang lainnya, tetapi kami akan percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berjarak dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami bisa mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan sukacita yang baru datang daripada-Mu Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami landaskan semua doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian, kita mau katakan ku diberi kuasa, kita minta kuasa dari Tuhan untuk kalahkan ketakutan, untuk kalahkan kekhawatiran kita sepanjang masa pandemik ini. Kita mau sama-sama angkat pujian, ku diberi kuasa. Mari kita bertepuk tangan. Menaklukkan musuh, bawa kakiku, ku pakai kuasa, Raja mulia, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita membuka hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita angkat satu pujian, kita mau katakan hati hamba. Biarlah kita semua memiliki hati hamba yang selalu mendengar, selalu siap sedia ketika Tuhan membutuhkan kita dimanapun kita berada. Ku tak dapat lupakan. Ku tak
Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, membuka telinga kami, membuka hati kami, untuk kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk bertumbuh lebih lagi Tuhan. Pakailah hamba-Mu lebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang masih belum sempurna, tetapi hamba-Mu yang Kau pakai lebih lagi luar biasa dalam kehidupannya Tuhan. Kiranya Kau berkati mulut lidah hamba-Mu Tuhan, agar kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu pada hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kami jemaat yang mendengarkan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk mulai mendengarkan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dari renungan firman Allah pada pagi hari ini. Sungguh menjadi satu sukacita tersendiri ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hadirat Allah, untuk bisa menikmati kasih Allah, untuk bisa menikmati anugerah Allah. Bahkan sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Virus corona jauh dari hadapan kita. Tetapi saat ini kita memuji kebesaran Tuhan karena Allah yang kita puja, Allah yang kita tinggikan dan kita sanjung adalah Allah yang hidup. Amin ya. Mari bersama-sama kita akan belajar dari renungan firman Allah. Kita akan buka Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi kita akan fokus membaca di ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-4 ayat 1 sampai yang ke-3. Begini bunyi firman Allah, akan saya bacakan dan Bapak Ibu boleh menyimak yang membawa HP ataupun membuka Alkitab. Mari bersama-sama kita baca. Hari perhentian yang disediakan Allah, ayat pertama saya mulai. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya kasih satu judul, memasuki perhentian melalui iman. Berbicara masalah perhentian, apa itu perhentian? Apakah bayangan Bapak Ibu seperti ketika naik angkot, mang berhenti sampai di sini? Perhentian dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata pausis yang berdasarkan leksikon mempunyai definisi tempat beristirahat. Hari perhentian bagi orang Yahudi adalah Sabat atau hari Tuhan di mana Tuhan bekerja selama 6 hari dan hari yang ke-7 itu hari berhenti. Berhenti dari semua kegiatan. Dan yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah dalam hari perhentian ini adalah mereka beribadah, mereka bersyukur dan mereka memuliakan Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Artinya bahwa ketika kita menikmati dan menghormati hari perhentian Tuhan, itu kita berhenti dari segala sesuatunya. Itu yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, bagi penulis Ibrani, makna hari perhentian itu lebih jauh dari itu. Perhentian dihubungkan pada saat semua orang bersukacita itu memasuki kerajaan Allah atau memasuki sorga yang nantinya akan kita tuju bersama-sama. Yosua ketika memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ternyata tidak semua umat Tuhan masuk ke tanah Kanaan atau masuk ke tanah perjanjian. Mereka ada yang tertinggal di padang gurun. Mereka ada yang dicobai. Mereka ada yang mengalami kegundahan. Mereka ada yang khawatir. Mereka ada yang takut. Bahkan mereka ada yang meninggalkan Tuhan sehingga mereka jatuh. Dan saat mereka jatuh dalam pencobaan, mereka tidak bisa mempunyai daya lagi
tidak berdaya untuk mereka bersama-sama kembali berjalan memasuki tanah Kanaan. Demikian juga pada hari perhentian Allah di kedatangannya kelak. Tidak semua orang dapat memasukinya Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa sekarang, aku anak Tuhan, aku sudah ditebus, aku sudah memiliki keselamatan, dan keselamatan itu janjinya kekal sampai selama-lamanya, sehingga kita merasa bahwa ya sekarang semau-mau saya mau ngapain aja. Kenapa? Karena ada janji keselamatan. Ternyata belum tentu Bapak Ibu. Di perhentian kelak bahwa kita akan menerima satu saringan. Tidak semua orang bisa memasuki tempat perhentian itu. Mengapa? Banyak orang yang tidak setia. Saat kita hidup di dunia, kita tidak melakukan kesetiaan kita di hadapan Allah, kita dibutakan oleh keinginan dunia, kita dibutakan oleh keinginan daging, kita dibutakan oleh kedudukan, kita dibutakan oleh hal-hal yang berhubungan dengan keduniawian. Itu akan mengikat hidup kita sehingga fokus kita tidak kepada Allah. Fokus kita tidak kepada kekekalan. Fokus kita hanya kepada kesenangan diri kita, memuaskan diri kita untuk kita bisa mencapai kepuasan diri. Allah membawa kepada kita untuk kita bisa menikmati tempat perhentian atau hari perhentian kelak. Di dunia ini banyak orang yang tergoda untuk jatuh dalam godaan. Di dunia ini banyak orang yang terperangkap dengan pencobaan di dalam hidup, mencari kepuasan diri dalam berbagai hal. Bahkan banyak orang melakukan berbagai cara, menghalalkan sebagai hal untuk memuaskan diri. Rupanya ini warning buat kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita nantinya bisa masuk di dalam tempat perhentian yang kekal di dalam rumah Bapa. Apa yang akan kita lakukan saat ini? Apa yang saat ini bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berdiri, untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan? Apa yang kitab Ibrani ajarkan kepada kita untuk menuju hari perhentian tersebut? Yang pertama, Allah membawa kepada kita untuk kita berjaga-jaga dan waspada agar kita jangan jatuh di dalam iman kita. 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Ini yang dibawa untuk hidup kita, yang diajarkan oleh firman Allah supaya kita tetap berjaga-jaga untuk menuju hari perhentian. Di rumah saya ada jendela. Kalau saya ada di jendela itu, di atas saya bisa melihat banyak burung itu beterbangan, dan mereka burung-burung ini mencari makan. Ada kalanya burung ini nemplok di dalam jendela itu, kemudian dia mau mencari sesuatu. Ternyata ketika burung itu mau mendapatkan sesuatu, dia juga penuh dengan kewaspadaan. Sesekali ketika dia makan, sesekali ketika dia mematok makanan, dia juga sesekali dia waspada, melihat kanan kiri, adakah musuh di dekatnya? Adakah binatang-binatang lain yang bisa menjatuhkannya? Ada saatnya ketika dia menikmati makanan itu, dia berhenti dan dia tengok kanan, tengok kiri, adakah masuk lain di sekelilingku? Itu yang dilakukan oleh burung yang sedang menggapai sebuah makanan. Nah, kewaspadaan burung-burung itu sepertinya mengingatkan kepada kita tentang perintah Allah di dalam Alkitab untuk selalu waspada sebagai orang percaya kepada Tuhan.
Dimanapun kita berada kita harus waspada. Dimanapun kita berada kita harus benar-benar berjaga-jaga. Mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada kalanya kita merasa bahwa aku kuat, aku mampu, aku bisa melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa adanya Roh Kudus yang terus memimpin setiap hidup kita karena kita merasa kuat, aku merasa bisa. Dunia memang penuh godaan, tapi kita harus konsisten dan kita harus selalu tidak lengah menghadapi situasi dan keadaan yang ada di dunia ini. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, khususnya karena kita ada di Indonesia ini, kita diliputi yang namanya rasa takut. Kita diliputi dengan yang namanya kekhawatiran. Takut corona, takut virus itu, takut penghakiman manusia di sekitar kita, takut orang-orang menjudge kita. Itu yang akhirnya membawa kita untuk kita menjadi orang penakut, menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, menjadi orang yang seolah-olah tidak ada harapan di hadapan Tuhan. Saat kita lengah dengan situasi dan keadaan hanya karena virus corona, maka kita akan jatuh dalam keterpurukan diri kita karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Jujur ada saatnya saya juga merasakan takut. Karena ini yang namanya virus tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Kita tidak tahu di mana ada virus nempel, kita tidak tahu di mana ada virus berada. Hidup kita sebenarnya selalu dilingkupi atau dikelilingi dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa membuat kita terpuruk, yang bisa membuat kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi ingat satu hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita punya Allah yang memampukan hidup kita untuk kita terus percaya kepada Dia dan kita bersandar kepada Tuhan. Adam dan Hawa menjadi satu contoh bagaimana Adam dan Hawa juga terperangkap dalam situasi dan keadaan. Kita pun juga mudah terpikat oleh hal-hal yang mungkin bisa dinikmati seperti Adam dan Hawa. Awalnya melihat, setelah melihat menikmati, setelah menikmati jatuh dalam dosa. Kita tidak pernah lekang oleh waktu bahwa setiap saat, setiap waktu kita ini diikuti dan dikelilingi oleh hal-hal yang bisa menjatuhkan hidup kita. Berjaga-jaga dan waspada, itu yang Allah nyatakan atas setiap hidup kita. Petrus mengingatkan kepada kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu mengaum di sekelilingmu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita terperangkap dengan situasi dan keadaan itu. Tidak menyadari bahwa ada serigala-serigala di sekeliling kita, serigala yang berbulu domba, yang merasa orang baik, yang merasa orang hebat, yang merasa orang menjadi sahabat, tetapi bisa menjerumuskan kita. Bisa membawa kita ke dalam dosa, bisa membawa kita jatuh di dalam keterpurukan, bisa membawa kita untuk kita tidak berpengharapan kepada Tuhan. Petrus mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berjaga-jaga dalam hal itu. Sebab itu saya mengajak kita sekaliannya jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada dalam situasi keadaan apapun, mari kita berjaga-jaga dan waspada. Saat kita berjaga-jaga dan waspada artinya bahwa kita tetap terus menyertakan Roh Kudus dalam hidup kita. Sadar bahwa kita nggak mampu melakukan apapun sendiri. Sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pengiringan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita nantinya bisa ada di dalam hari perhentian atau hal-hal yang kita siapkan menuju hari perhentian. Yang kedua, tetap mempertahankan pengakuan terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Tidak ada batas waktu untuk orang mencari Tuhan.
Tidak ada batas waktu untuk orang menikmati kasih Tuhan. Tidak ada batas waktu untuk orang mencari dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah terjebak oleh situasi dan keadaan. Aduh Bu, saya itu kayak Bu kalau ngelihat si A ini Bu, rohani banget. Wah, setiap saat Bu ngomongnya rohani dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, ngomongnya rohani terus. Setiap saat, setiap waktu yang disebut hanya oh my God, yang disebut hanya oh Jesus, oh Lord, semuanya diucapkan. Apakah itu menjamin bahwa orang tersebut juga masuk dalam hari perhentian? Kita tidak pernah tahu. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang akan masuk di dalam hari perhentian. Tidak menjamin bahwa kita 7 hari 7 kali atau 70 kali 7 kali masuk ke dalam gereja, mengikuti semua kegiatan, bahwa nantinya itu akan menjamin kita masuk di dalam hari perhentian. Hanya satu alasan kita bisa masuk dalam hari perhentian, ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga. Apapun yang Allah kehendaki atas hidup kita, kita lakukan dan kita kerjakan. Ada tiket yang akan kita dapatkan untuk kita masuk dalam hari perhentian nanti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita itu akan lebih bermakna daripada hanya sekedar latah menyebut Tuhan. Karena melakukan kehendak Bapa itu akan membawa hidup kita untuk fokus kepada pengenalan akan Allah. Paulus membuktikan satu hal, bahwa dia mengenal Allah, bahwa dia mengaku terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Bagaimana kehidupan Paulus yang begitu luar biasa jahatnya, yang begitu luar biasa bengisnya terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya banyak hal yang dikerjakan oleh Paulus untuk menganiaya anak-anak Tuhan, tetapi pada akhirnya Paulus pun teraniaya hidupnya, sampai Paulus masuk ke dalam penjara, sampai Paulus diadili. Paulus tetap membawa pengakuan Kristus dalam hidupnya sampai dia mati. Tak pernah berkesudahan kasih setia Paulus kepada Allah, karena dia tahu bahwa penyertaan Allah sempurna atas hidup Paulus. Sama seperti orang-orang yang kami layani, ada banyak hal yang harus mereka pertaruhkan untuk mempunyai sebuah pengakuan terhadap Kristus sampai pada kesudahannya. Ada banyak orang yang mungkin bisa memberikan tameng atas diri kita untuk kita bisa menikmati kasih Allah. Tetapi Allah hanya inginkan bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita akan menikmati situasi, suasana, kesempatan untuk kita menikmati hari Tuhan. Matius 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Hanya satu kata, sebuah pengakuan, kadang-kadang itu masih membentengi kita. Betul atau betul? Banyak hal kita masih malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masih keluh untuk mengatakan, oh puji Tuhan, haleluya, shalom. Kita masih keluh lidah kita. Pengakuan yang Allah
inginkan tadi dikatakan bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini satu tantangan buat kita semuanya. Bahwa ada saatnya kita ini dibungkam mulut kita untuk kita tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Malu. Beli bakso mau berdoa aja malu. Mie-nya dikoprek-koprek. Berdoanya di dalam hati. Kita nggak perlu malu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pengakuan tentang Kristus atas hidup kita itu mewujudkan bahwa iman kita hidup di hadapan Allah. Jangan mau di portal apapun hidup kita oleh situasi dan keadaan. Jangan mau diportal oleh apapun atas hidup kita oleh karena keadaan kita ada di tengah-tengah mayoritas yang ada di Indonesia ini. Kita mempunyai hak yang sama. Karena Allah menginginkan untuk kita bisa menikmati hari perhentian supaya kita tetap mempertahankan pengakuan terhadap Kristus sampai kesudahan kita pada saatnya nanti. Tidak ada tawar-tawaran Bapak Ibu untuk kita mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak usah malu untuk kita mengakui Yesus. Karena saat kita mengakui Yesus di depan manusia, Tuhan pun Bapa di surga juga tidak akan. Dia akan mengakui juga kita di hadapan Bapa. Sebab itu mari bersama-sama kita membawa diri kita untuk kita terus di dalam anugerah Allah, berjaga-jaga dan waspada, mempertahankan pengakuan terhadap Kristus hingga pada kesudahan kita. Dan hal yang ketiga, untuk kita bisa menuju dalam tempat perhentian adalah maju terus menuju kedewasaan rohani kita. Dalam memasuki hari perhentian, kita sebagai orang-orang percaya, kita harus terus membangun rohani kita menuju kepada kedewasaan. Kita bukan orang-orang yang cengeng, kita bukan bayi-bayi rohani, tetapi kita adalah orang-orang yang dibentuk, dibekali, dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam rohani kita. Saat kita mau mewujudkan supaya kita menikmati kedewasaan dalam rohani kita, harus ada upaya-upaya yang harus kita bisa lakukan di hadapan Allah. Yang dulunya males, sekarang jadi enggak males. Yang dulunya berdoa harus disuruh-suruh, sekarang mempunyai kesadaran sendiri. Yang dulunya ke gereja asal-asalan kalau ada waktu, sekarang harus komitmen bahwa hari Sabat adalah hari Tuhan, hari memuliakan Tuhan, hari mengagungkan Tuhan, hari bersyukur. Harus kita kerjakan dan kita lakukan. Ada upaya yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan untuk supaya rohani kita menjadi rohani yang dewasa. Upaya apa yang akan kita kerjakan untuk kita bisa menuju kepada dewasa rohani? Kita bisa berdoa dengan keyakinan kita di hadapan Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak ragu-ragu, selalu berpikir positif tentang hal-hal rohani. Itu yang akan membawa kita untuk kita bisa menikmati kasih Allah dalam setiap hidup kita, sehingga nantinya kita bisa sampai kepada tempat perhentian kita. Kemudian hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Fokus kepada kemuliaan Allah. Kalau kita melakukan sebuah pelayanan, pelayanan kita fokusnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita melayani keluarga, kita juga fokusnya melayani Tuhan. Fokusnya untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mengajar sebagai seorang guru, kita juga akan mengajar untuk memuliakan Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari sanjungan diri, bukan untuk mencari jati diri kita supaya kita mempunyai nama atau level kita naik. Sebagai seorang pekerja kantoran, kita juga melakukan sesuatu pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, itu pun juga untuk memuliakan Tuhan. Saat kita ngobrol di rumah,
mulut kita, suara kita, ini juga akan diberikan nilai oleh orang. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang memberkati orang di sekitar kita, tidak menjadi batu sandungan. Ya fokus kita, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kemudian kita boleh tumbuh dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Tekun dan terus bersabar di hadapan Tuhan. Itu menjadi satu langkah-langkah supaya kita menikmati dan kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Sehingga saat kita bisa berjaga-jaga, saat kita bisa waspada, saat kita bisa mengakui Kristus hingga pada kesudahannya, dan saat kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa rohani, ingat satu hal Bapak Ibu, kita akan mendapatkan tiket. Tiket kemana? Tiket dalam hari perhentian nanti. Pertaruhannya adalah iman kita di hadapan Allah. Kita bisa menikmati, memasuki tempat perhentian melalui iman percaya kita di hadapan Yesus Kristus, Allah yang kita puja dan kita muliakan. Kita ingat satu cerita dalam firman Allah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, bagaimana orang kedua grup ini, 10 orang wanita ini, mereka sama-sama menanti mempelai pria datang. Tetapi ada satu perbedaan yang dilakukan oleh ke-10 orang ini. Yang 5 itu mereka tidak bawa sarapan atau tidak membawa bekal double. Tetapi yang 5 mereka membawa bekal double. Saat mereka menanti kedatangan mempelai, mereka ngantuk, kemudian mereka tertidur. Nah, pada saat mempelai datang, mereka cepat-cepat menyambut mempelai. Nah, 5 wanita yang bijaksana yang membawa double minyak tadi, mereka langsung lari untuk menyambut mempelai. Tetapi 5 gadis tadi karena dia tidak membawa double minyak, dia bingung. Aku kasih dong minyaknya sedikit. Tidak diberikan kesempatan oleh 5 gadis tadi. 5 gadis yang tidak membawa seerep minyak tadi, mereka lari mencari tempat ataupun toko di mana jual minyak. Tetapi 5 gadis yang membawa serep minyak tadi, dia sudah bisa menyambut kedatangan mempelai dan pintu ditutup. Saat pintu ditutup, 5 gadis tadi yang tidak membawa serep minyak, dia tidak dapat masuk ke dalam perjamuan kawin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan, ini waktunya untuk kita bisa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita di hadapan Tuhan, supaya kita terus waspada dan berjaga-jaga. Kita terus mempunyai satu pengakuan tentang Kristus sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Tidak bisa diganti oleh apapun juga, tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, bahwa Yesus Tuhanku adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Kemudian bagaimana kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani, sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang lemah, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bisa menjadi berkat, tapi dimanapun kita berada, kita akan memberkati banyak orang. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita memasuki perhentian, iman kita tetap ada dan kita tetap dijumpai menjadi orang-orang yang setia. Puji nama Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, biarlah Dia yang dimuliakan dan diagungkan. Kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa dan memasuki perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah perjamuan kudus menjadi satu hal yang bisa kita nikmati dalam kasih dan anugerah Allah untuk keagungan dan puji bagi hormat Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan menyelidiki hati kita, minta Tuhan menyertai setiap hidup kita, supaya benar-benar hati kita diselidiki oleh Allah. Dibukakan pintu rahmat yang datang dari surga, menilik setiap hati kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Katakan selidiki aku Tuhan. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kepada Tuhan, minta kepada Tuhan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihatlah hatiku Tuhan. lihat hatiku, Apakah benar-benar Bapak Ibu apakah mengasihi ku Tuhan saat sungguh ini? mengasihimu, Apakah benar bahwa saat kita ini kita memberikan Kau yang hati dan Maha hidup kita di tahu hadapan Tuhan? dan Allah Maha menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Betapa bersyukur kita di hadapan Tuhan kebaikan-Mu karena kebaikan Tuhan dalam yang hidup kita. tak pernah Biarlah apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita akan ditemui menjadi orang-orang yang setia di hadapan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwasanya ketika kami mau memasuki tempat perhentian, Tuhan, Engkau membawa diri kami supaya kami orang-orang percaya tetap berjaga-jaga dan waspada. Tetap Tuhan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh diperbarui setiap hari, setiap saat oleh rahmat-Mu yang agung Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dewasa dalam rohani kami. Biarlah kami tetap fokus Tuhan dalam memuliakan Engkau, untuk kami memberikan diri kami di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kami di mana ketika kami ada di dunia ini, supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak terperosok dalam situasi dan keadaan kedagingan kami, tetapi biarlah kami tetap fokus dalam Tuhan, fokus untuk memuliakan Tuhan, fokus menuju tempat perhentian. Kiranya kasih dan anugerah Allah akan memampukan setiap kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Perjamuan kudus akan membawa hidup kami untuk kami dapat melihat kemuliaan Allah, untuk kami dapat melihat tempat perhentian, dan kami bersama-sama akan ada di tempat perhentian itu.
Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang dikasih Tuhan, nas untuk perjamuan kudus kita kali ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Untuk itu saya akan bacakan buat sidang jemaat yang sedang berada di rumah. Kolose 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang telah kita baca tersebut menyibak tabir keberadaan kita sebelum dan setelah kematian Yesus di kayu salib. Sebelum kematian Yesus di kayu salib, kita jauh dari Allah. Selain kita jauh dari Allah, kita juga memusuhi Allah dalam hati dan pikiran kita. Kita dengan kata lain adalah musuh Allah. Itu keberadaan kita sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Namun setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, keberadaan kita berubah posisi. Dulu jauh, sekarang kita dekat dengan Allah. Dulu kita musuh Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah. Itu semua berkat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kematian Tuhan Yesus membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi kita laksanakan, marilah saat kita melaksanakan perjamuan kudus, kita disadarkan pula berkat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita seharusnya dekat dengan Allah. Kita seharusnya menjadi sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah. Amin. Buat firman Tuhan. Saat kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan membagikan roti dan anggur, kita akan menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau
Mari kita mengangkat roti kita di tangan kanan kita. Sebelum kita akan makan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang kita mengangkat anggur kita. Sebelum minum bersama-sama, dengarkan demikian firman Tuhan yang berbunyi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah rela mati buat kita, yang membuat status kita menjadi berubah, yang dulunya jauh, yang dulunya memusuhi Allah. Setelah kematian Yesus, kita jadi dekat dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Besar kebaikan, besar anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Agung kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Begitu besar, begitu agung buat kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Agung, agung nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang begitu besar, yang begitu agung dalam hidup kami Tuhan. Kematian-Mu membuat posisi kami sekarang berbeda dengan posisi yang terdahulu. Sebab itu Tuhan, buatlah kami semakin dekat dengan-Mu dari hari ke hari. Karena kematian-Mu memungkinkan itu Tuhan. Buat kami menjadi sahabat-sahabat dekat-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang demikian dengar-dengaran, yang demikian dekat dengan-Mu Tuhan, yang demikian akrab. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, kami menyerahkan perjamuan kudus yang kami lakukan, yang kami yakini mempersekutukan kami, memperbaharui kami kembali, selain oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita kembali menaikkan lagu Tak Terukur Kasih-Mu Tuhan.
Gereja Ebenezer Semboja mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudari Kori yang telah melangsungkan pemberkatan nikah kemarin 4 Juli 2020. Tuhan memberkati dan menuntun rumah tangga saudari Kori dan suaminya. Jemaat yang dikasih Tuhan, buat sidang jemaat yang hendak memberikan perpuluhannya, nanti bisa menghubungi Ibu Christine atau Saudari Devi. Nanti pihak gereja yang akan mengambil ke rumah Bapak atau Ibu yang hendak memberikan perpuluhan tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Inilah permohonan kami yang tiada henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya berkat-Mu yang tercurah, senantiasa tercurah untuk bangsa kami, untuk jemaat di tempat ini, untuk masing-masing anak-Mu yang mengambil bagian pada ibadah hari ini. Hamba masih terus mempercayakan ke dalam tangan-Mu setiap persoalan yang sedang melanda bangsa kami. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat di atas sejarah, Allah yang memiliki bangsa ini, Allah yang memimpin bangsa ini. Hamba terus percayakan ke dalam tangan tuntunan-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu, agar bangsa kami dapat melewati masa kesulitan ini dengan berhasil, dengan baik adanya. Kami menyerahkan pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah. Kiranya Engkau menolong dan memakai mereka. Engkau memimpin, memberikan hikmat, kearifan saat mereka membuat kebijakan, saat mereka mengambil keputusan, saat mereka merencanakan sesuatu untuk mengatasi wabah corona ini. Tuhan, hamba juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan setiap tenaga medis yang Engkau percayakan, yang Engkau pakai untuk menolong orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kiranya Engkau memakai tenaga medis, Engkau juga menguatkan mereka, memberikan daya tahan tubuh yang tinggi, memiliki imunitas yang tinggi, sehingga tidak mudah tertular. Hamba juga menyerahkan, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu yang sedang berusaha secepat dan sekeras mungkin untuk menemukan vaksin virus corona. Engkau memudahkan, Engkau menolong, memakai mereka yang sedang melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka menemukan vaksin virus corona. Kami juga menyerahkan situasi dan kondisi gereja-gereja-Mu yang merindukan untuk bisa beribadah secara tatap muka. Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang menolong gereja-gereja-Mu, sehingga pada waktu yang tepat, pada waktu-Mu Tuhan, gereja-gereja dapat kembali menyelenggarakan ibadah secara tatap muka. Tuhan, hamba juga menyerahkan sidang jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menolong dalam mengatasi rasa jenuh,
di rumah. Engkau menolong jemaat-jemaat-Mu yang juga berada dalam kesulitan akibat atau dampak terkena dari kesulitan virus corona. Tuhan, kiranya Engkau mengubah dari kesulitan, dari dampak negatif tersebut, Engkau ubah untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Mampukan mereka selalu melihat kebaikan-Mu Tuhan, selalu melihat rencana-Mu yang indah di balik segala sesuatu yang terjadi, yang membuat kami agak terkungkung sekarang ini. Tuhan, pinta hamba-Mu, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati setiap pergumulannya, sehingga dapat teratasi dengan baik. Bapa, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, Engkau juga memberkati setiap pergumulan mereka. Engkau mengetahui segala kesulitan mereka, segala situasi dan kondisi. Engkau menolong sehingga teratasi dengan baik. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati setiap usaha mereka dan setiap pekerjaan dan studi mereka. Sekarang jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai jemaat dari hari ini hingga Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.